Ya, masalahku sama dia ya. Ngomongnya sopan lah, nggak usah kayak gitu. Nah, sama kan aku sopan dari tadi sopan. Ngomongnya Sopan. Diam dulu diam. Ya, Aku ada urusan sama dia. Aku nggak ada urusan sama kamu. Biar. Yuk gimana, Mas Vino maunya gimana? Pesulap hitam maunya gimana? Mau bukti ngilangin cincin di depan mata atau gimana? Bebas, apa yang udah dipertontonkan, apa yang udah dipertunjukkan, silakan. Tunjukkan di sini kalau bisa. Kalau bisa ya, sanggup. Sanggup. Silakan kalau sanggup. Bisa ngebongkar atau aku bisa praktekin. Wah, berarti hebat ilmu sampean. Ya kan saya bilang tadi, aku udah bilang pesulap hitam. Mau bukti ngilangin cincin, tak hilangin. Buktikan, jangan ngomong doang, jangan ngomong doang. Apa kamu ngotot ya? Nggak usah ngotot. Itu siapa? Udah. Tunggu. Sopan nggak? Oke. Enggak dia tadi ngotot mulu ya. Tadi. Apa lu jadi ya udah mending balik lagi, nggak ada Mas Adi. Yang dicari tuh nggak ada. Ya kebetulan ada Mas Vino ya. Emang kebutuhannya emang sama pesulap hitam. Kebutuhan apa? Kan tujuan ke sini kan mau ketemu Mas Andi. Nggak ada, mending balik aja, udah balik. Bukan masalah balik gitu. Masalahnya salah apa lagi sini? Siapa juga yang mau nemuin? jadi saya juga kaget kenapa ada dia. Saya udah janjian sama Mas Adi. Janjiannya sama Mas Adi. Ya udah temuin Mas Adi dong. Telepon di mana? Ya aku juga janjian sama Mas Adi di sini. Iya, kenapa emang? Kamu nggak punya TV, baru ngeliat aku. Mau minta foto? Maksud pesulap hitam apa? Maksud yang mana? Coba jelas aja maksudnya mana maksudnya? Nenggol terus jelek-jelekin kalian itu apa? Ada masalah apa sama? Ngejelekin yang mana? Aku nggak pernah ngejelekin orang ya. Aku kalau ngomong itu berdasarkan fakta, realita. Tapi kan itu sama aja menggiring opini orang menjelekan. Yang mana? Kira-kira ada kalimat yang menjelekan yang mana? Nah? Kalimat yang menjelekannya ya itu katanya. Nggak ada sih menjelekan. Aku kalau ngomong itu berdasarkan fakta. Apakah Anda merasa dijelekan? Nanti Anda sendiri punya sifat yang seperti itu. Sejak kapan saya nyenggol pesulap hitam? Nggak pernah. Justru pesulap hitam menyenggol video saya. Kenapa? Ada masalah? Nah, emang kau harus membuktikan bahwasanya apa yang dipertontonkan, apa yang ditunjukkan ya semuanya itu trik. Dan saya juga bisa melakukannya. Emang salah? Udah, buktiin aja. Kayak orang kayak gitu mah. Emang salah? Kamu diam dulu, diam. Aku nggak ada urusan sama kamu, diam ya. Buktiin aja kalian. Sekarang udah kita kan udah ketemu di sini ya. Aku nggak tahu nih ya. Maunya apa sampean? Ya saya ngikutin pesulap hitam. Pesulap hitam maunya gimana? Ya gimana? Kalau mau menghibur, tapi tulis ini hanya hiburan atau apa? Biar orang tuh nggak salah tangkep. Mas Vino kan sudah tahu kalau A itu ya entertain, orang entertain. Terus ngapain permasalahan seperti itu harus dibesar-besar? Tapi kan di luar sana masih banyak yang belum tahu bahwasanya itu entertain. Malahan masih banyak orang, oh iya itu punya ini punya itu. Makanya aku coba menyadarkan orang-orang yang seperti itu. Emang salah? Justru A itu selalu menyatakan di YouTube dimanapun kalau bahwasannya tidak ada orang salah. Apa itu pun salah? Pernyataan seperti itu berarti pesulap hitam yang kurang update. Lihat YouTube Boylang Official. Yang mana? Nggak ada di situ tulisan ini hiburan, ini nggak ada. Udah, kasih paham aja udah. Paham apa lu diam ya? Karena sana dia banyak orang ya. Ternyata nyalinya ciut. Bukan banyak orang, ini adik-adikku. Lah iyalah kalau berani sendirian. Kalau mau tabayumnya sendirian, datang bareng-bareng, jangan bawa kamera seperti ini. Bisa sopan ngomongnya. Maaf. Sopan emang dia siapa? Bukan orang tua aku kok. Sopan dikit lah ngomongnya, kayak gitu. Sopan itu siapa? Tunggu. Diam dulu. Ini masalahku sama dia ya. Ngomongnya sopan lah, nggak usah kayak gitu. Nah, sama kan aku sopan dari tadi sopan. Ngomongnya Sopan. Diam dulu, diam. Aku ada urusan sama dia. Aku nggak ada urusan sama kamu. Biar
Yuk gimana, Mas Vino maunya gimana, Pesulap Hitam maunya gimana? Mau bukti ngilangin cincin di depan mata atau gimana? Bebas, apa yang udah dipertontonkan, apa yang udah dipertunjukkan, silakan tunjukkan di sini kalau bisa. Ah. Kalau bisa ya, sanggup. Sanggup. Silakan kalau sanggup. Sorry. Enggak, lu ngapa ngotot Dia mau tuh. Enggak, situ yang sopan ngomongnya. Sopan ngomongnya. Bisa ke sopan situ. Emang dia siapa harus sopan? Dia aja nggak sopan kok. Gini. Sorry ya, gue ikut ngomong di sorry nih. Karena kebetulan, sorry ya, Abolang. Kebetulan gue nggak ngerti masalahnya sih. Tapi begitu kalian datang bawa kamera, gue juga kaget nih. Masalahnya sekarang gini. Seandainya kalian punya masalah intern, mumpung deh. Kalian tuh bertemu di sini di tempat Adikadabra nih kan. Kebetulan orangnya pas nggak ada. Ini sebenarnya kesempatan buat kalian, buat klarifikasi aja. Nggak perlu harus dengan otot. Bentar Pak Sur, ini kayaknya Adikadabra itu sengaja ngejebak saya untuk ketemu sama dia. Dan Ini jujur maksudnya ya, apa maksudnya? Dan jujur saya juga nggak tahu kalau endingnya tuh seperti ini ada dia di sini. Aku kalau tahu dia mending nggak usah kesini tadi. Dia ceritanya Mungkin kalian sama-sama nggak ngerti kan. Itu sebenarnya kesempatan lah. Satu buat Abolang klarifikasi kenapa Pesulap Hitam begitu. Begitu juga dengan Pesulap Hitam. Sekarang waktu yang tepat kapan lagi buat kalian semua ya nggak? Kalau menurut gue gitu. mau apa lagi? Buktinya aku udah tahu semua. Mau main apa? Kamu coba tunjukkan di sini kira-kira. Ini kalau aku nggak bisa ngebongkar terus aku nggak bisa praktekin. Wah, berarti hebat ilmu sampean. Ya kan saya bilang tadi, aku udah bilang Pesulap Hitam. Mau bukti ngilangin cincin, tak hilangin. Buktikan, jangan ngomong doang Jangan ngomong doang. Apa kamu ngotot Nggak usah ngotot. Itu siapa? Itu ada Udah. Tunggu. Sopan enggak? Sini nggak? Udah situ. Udah sana. Tunggu. Ini beraninya keroyokan. Udah. Situ ngomong bisa sopan dikit Nah, enggak? sopan gimana? Udah. Udah bisa sopan dikit enggak? Lu bisa sopan nggak? Ini diam. Situ yang duluan enggak sopan. Tunggu. Sorry. Udah biarin. Lu bisa ngormatin abang lu kan? Ini kakak lu kan? Tapi dia enggak sopan ngomongnya. Iya, sekarang gini. Gue nggak terima. Lu udah datang di tempat gua. Kalau caranya begitu juga nggak sopan. salah. Udah, iya, benar. Bikin malu kakak lu sendiri dong. Pantesan dia nggak berani sendirian karena gini. Bukan gitu. Udah. Enggak, kalau berani jangan keroyokan. Kira aku nggak berani. Ini enggak ada keroyokan. Ini enggak ada keroyokan. Udah, antara aku ada urusan sama dia, ngobrol dulu tenang, santai, bro, santai. Santai. Nggak usah emosi, tenang. Duduk lagi. Emang selama ini ngajar ngaji kayak gini ya? Selama ini belajar itu seperti ini tindakannya. Justru Nggak kelihatan teman-temannya, nggak kelihatan. Direkod nggak, Pak Sur? Gua rekod. Ini buat bukti teman-temannya. Betapa arogansinya ya, yang katanya muridnya siapa? Abolang ya, punya padepokan seperti itu ternyata ya orang-orangnya. Arogan. Sekarang maunya gimana nih? Diam. Aku nggak ada urusan sama kalian, diam. Nggak, maunya seperti apa nih? Ya monggo. Itu ngikutin Pesulap Hitam maunya apa? Mau pembuktian apa? Ya buktinya selama ini di media sosial lah. Apakah itu emang benar-benar ilmu apa sekedar trik semata, apa entertain? Kan nggak harus kasih tahu biar penonton pada paham di sini. Kan udah bilang, asal lu menyatakan di YouTube, di mana itu entertain. Entertain itu maksudnya gimana? Kalau entertain? Ya, Mas Vino kan orang entertain kayak tadi Mas Vino akrasi sulap dan lain sebagainya itu jelas lah, kalau saya untuk hiburan ya, orang-orang juga tahu hiburan hanya trik. Apalagi ya? Makanya sih saya nantang Anda untuk coba praktekkan apa yang selama ini ditunjukkan. Ya hiburan, trik gitu. Dan memodel masyarakat seperti itu. Iya, justru itu menjatuhkan. Padahal kan udah jelas. Assalamualaikum. Mas. Nah, ini aku dapat dari tetangga depan ini. Kenapa ribut? Enggak, saya pengen ribut, Mas. Enggak ada ribut. Ngapain ribut? Apa ribut? Ini ngapain ribut kayak gitu? Enggak ada ribut. Keluar nggak? Keluar. Minggir nggak? Tunggu dulu, Cok. Ntar dulu, Mas Adi. Aku mau ngapain? Ntar dulu. Mas Adi, ini maksudnya Mas Adi nemuin saya sama dia apa? Katanya ada perlu. Kalian itu dua-duanya udah dewasa. Katanya mau tabayun. Ya tapi kan ngomongin dulu baik-baik dong. Udah dia Lu ngeliat gua dong. Ini bukan masalah lihat, Pak Sur. Sekarang begini. Ini bukan masalah lihat. Permasalahannya adalah lu pengen. Oke. Cara tabayun bukan begini. Gua itu siapa, Cok? Cara tabayun bukan begini. Nah, nggak mau tahu. ini. Nggak mau tahu.
Oke. Enggak dia tadi ngotot mulu ya. Tadi apa lu tua semuanya. Ini keluar biar rapi gini. Tolong keluar dulu. Keluar dulu. Keluar. Tenang yang benar ini. Sini lu. Apa lo? Udah kan ayo. Pikir kan berani sama lo apa? Ini paling nggak benar semuanya. Caranya nggak begini. Caranya ini. Caranya nggak bisa gitu. Gue juga pengen ngomong sama lu sekarang. Sebenarnya maksudnya gimana sih ini kamera sampai jatuh begini? Gue agak ngerti nih harus bagaimana nih. Sekarang begini. Cok, dulu Cok. Gue pengen denger deh. Ini masalahnya begini nih ya. Keroyokan Pak Sur. Ini tuh kan akhirnya sampai luka kayak gini kan kamu kan? Dikirain nggak berani apa? Sekarang gini, Vin. Sorry. Kalau berani jangan keroyokan. Ini udah keterlaluan nih buat gua sebagai orang yang dituakan sama lu nih ya. Gua harusnya ya lu ngerti lah. Cok, sorry ya Cok. Gua pengen tahu maksud lu kenapa sih kok bisa ngumpulin mereka berdua? Nih, maksud aku mereka tuh sama-sama dewasa. Iya. Aku udah terangkan waktu aku live TikTok. Aku akan pertemukan mereka berdua untuk tabayun. Terus Diobrolin baik-baik. Kenapa? Biar aku tidak ikut campur. Aku nunggu di luar. Tapi harusnya ngomong. Dari tadi aku tuh tahu ada Satria Albino datang, ini datang. Tiba-tiba ini tadi Pak RT datang bilang di rumahku ada ribut-ribut. iya, terus terang buat gue sendiri nih Cok. Gue juga bingung. Ya aku marah dong. Ya pastinya. Jangankan lu, gue aja marah Cok. Cuma Ya, permasalahannya, aduh. Vin, coba deh. Gue pingin lu juga segera klarifikasi. Dari kemarin juga banyak banget yang pengen klarifikasi, aku malas karena aku tahu cuma organ mereka. Enggak, seharusnya jangan gitu. Iya, jangan gitu, Vin. Baik-baik. Masa dia sama ini aku baik, tapi mereka-merekanya aja. Ini udah bukan masanya begini, men. Udah aku tak ngobrol dulu sama. Oke. Vin. Itu mic siapa tuh jatuh tuh? Oke. Vin. Suruh kesini Mas, suruh kesini si siapa? Aku bilang nggak, aku mau klarifikasi. Sini Pak Sur. Kasih mic biar jelas Pak Sur. Vin, sekarang gini. Ini mumpung lu lagi sama gue nih berdua nih. Mesti terus terang, heran dengan cara-cara lu. Enggak gini Pak Sur, aku tuh nggak tahu ya kalau misalkan ada siapa tadi si Abu yang tuh kesini nggak tahu sama sekali karena tujuan aku kesini nemuin Mas Adi itu Mas Adi punya sesuatu katanya ingin dia tunjukkan. Ya. Ternyata seperti ini. Tapi caranya kan kalau gue harus berantem kayak anak-anak kayak tadi. Dia duluan Pak Sur kan Ya, cuman gue paham itu. Gue juga bisa kan istilahnya bantu lu. Cuman manfaatnya buat gue apa? Ya kita berharap gini. Oke. Kita lupain dulu masalah yang kemarin, kita lupain dulu untuk sekarang. Coba kita cari jalan keluar, Vin. Lu harus belajar ngalah. Bagaimana caranya deh? Ya minim nih. Lu tahu kan Abol yang itu sebenarnya siapa sih? nggak tahu saya siapa nggak tahu dia. Nah sekarang Katanya orang sakti, katanya makanya aku mau tunjukin katanya seperti apa akan tunjukkan. gitu. Bisa ini, bisa itu. Dia kan, ya istilahnya dia orang ngerti agama lah. Terus Ngerti agama. Jangan banyak-banyak, Vin. Adik-adiknya dia yang gue tahu nggak sopan banget. Jelas lah. Datang ke tempat gue lah itu, makanya di sini nggak ada ucok. Jadi ini tempat gue juga. Nah, gue pengen lu nuntut ke mereka. Tadi Pak Sur lihat kan ya, Lu kasih lah. sikapnya dia seperti apa yang katanya anak santri. Masa emang anak santri kayak gitu emang pantas? Itu dia. Arogansi. Iya. Harapan gue begitu ke depannya supaya Abu Hilang juga bisa kasih pengertian sama anak-anak kayak attitude-nya nggak ada jadi ini kalau begitu. Bisa dilihat ya teman-temannya dari sikap santrinya aja kayak gitu. Jadi gimana gurunya ya? Gurunya mungkin nggak bisa ngasih nasihat atau ngajarin dia dengan baik. Makanya dia kayak gitu loh. Ini dikira aku nggak berani. Dia tadi keroyokan. Nggak tahu tuh ada berapa orang, ada 2 orang lebih sekitar ya. Ya. Keroyokan teman-teman. Kalau berani ayo jangan di sini. Ada tempat-tempatnya. Udahlah pokoknya buat kedepannya nanti. Enggak ini kan nih Pak Sur. Itu dia yang tadi gue juga akhirnya jadi harus ikut-ikutan karena apa?
Ya gue juga nggak bisa ngeliat lu digituin sama orang, Vin. Lu udah kayak adik gue sendiri di sini. Wah, gue terus terang ya gue sih nggak pengen bela lu, nggak pengen bela dia, cuman gue berharap lu akan lebih baik. Sekarang kalau lu ketemu sama dia, kasih tahu deh sama Abo bilang bagaimana caranya ngedidik mereka. Terus kan kalau misalkan Tabayun ya harus nggak usah bawa kamera kan gitu. Ngapain dia udah record kamera dan segala macam. Nah ini aku sengaja suruh Pak Sur untuk merekam itu ya biar buat bukti Pak Sur. Ini untung aku rekam ya teman-teman, kalau nggak direkam ini nggak ada bukti ya. Ini nanti bisa aku iniin nih. Iya. Laporin lah. Ini udah kekerasan soalnya Pak Sur. Ya udahlah, pokoknya bagaimana caranya kalau mereka punya etikat baik selanjutnya ya lu harus lebih baik, Vin. Harapan iya ini udah kekerasan Mas Andi, aku nggak terima Mas Andi. Ini Sopiak nih. Cok, menurut lu, Cok. Ini sih ya, karena satu sisi lain ya mungkin emosi seorang adik saat kakaknya dihina seperti itu. Ya, gue paham itu. Atau emosi seorang santri ya kan seperti itu. Harusnya kamu juga lebih dewasa, Vin. Kan mereka adik-adikmu juga. Dalam artian mereka lebih muda dari kamu, Vin. Ya kan? Dan emosi mereka ya lagi nggak terkontrol. Itu lampu-lampu sampai pada pecah kan, gitu kan. Udah, apa-apa. Lampu sampai pada pecah. Sekarang Tapi kan kalau misalkan menggambarkan anak santri atau seorang santri kan sikapnya seperti itu Mas. Dia duluan yang main fisik Mas. Aku tadi diam sengaja diam. Tapi dia udah mulai main fisik ya udah aku juga cuman kira nggak berani. Dia mungkin ya karena seorang kakak yang seperti itu kemudian terpancing emosi karena masih muda, Vin. Ini makanya aku pinginnya itu tabayun, Vin. Pinginnya tabayun aja gitu loh. Nggak harusnya ya, kalau misalkan benar-benar tabayun itu dari awal tuh harus ada penengah Mas. Kalau kayak gitu kan timbulnya salah lagi. Betul. Kalau mau tabayun ayo, tapi ada tengah-tengahnya siapa nih? Tadi situ aku sempat nggak ibaratnya nahan emosi, tapi lama-kelamaan dia kayak ngeledek aku, dikira nggak berani. Cok, itu gue bilang sekarang udah pulang atau belum? Ini rencananya, ini kan kondisi lagi masih pada panas. Iya. Lebih baik ini aku balikin ke AA. Terus suruh ambil sendiri, dia suruh ambil sini enggak. Aku masih ada yang main ngomongin. Enggak. Vino sabar dulu. Enggak ada yang ngomongin. Iya, ini kondisinya lu tenangin diri dulu, Vin. Aku tenang, Mas. Aku tenang. Aku tenang dari tadi juga tenang. Ya kan maksudnya biar nunggu reda dulu, nunggu tenang dulu, biarkan nanti aku ngobrol sama kamu, aku ngobrol sama Abo hilang dulu. Iya. Biarlah. Ya, Vin. Nanti kita obrolin baik biar ketemu jalan tengahnya. Enggak, Mas Adi nggak usah nganterin ini sih, dia suruh kesini Mas. Enggak, jangan seperti itu, Vin. Kondisinya semuanya lagi dalam kondisi yang emosinya lagi tinggi, Vin. Kita jangan enggak, maksudnya pertanggung jawaban siapa? Bilangnya gimana nih? Ini menurut aku kayak gini. Apa ini tabayun? Enggak, ini tabayun. Kan ya itu mungkin anak didinya AA Boylang atau siapa adiknya mungkin kepancing emosi kayak tadi. Dan sebagian dari mereka juga ada yang mungkin kena nggak sengaja kamu sikut atau bagaimana. Ya ada lah, karena tadi gue juga setelah refleks juga kan gimana ya? Hati lu digituin nggak mungkin dong gue diem. Ini kan tempat gue juga. Gitu, makanya untuk kedepannya sih. Enggak, emang kalau gentle ayo satu-satu, jangan keroyokan. Jangan gitu, Vin. Ya enggak dia keroyokan, Mas. Enggak, jangan diselesaikan secara fisik. Enggak baik. Itu enggak bagus. Aku coba banyak seperti itu, ngobrol santai makanya, tapi tiba-tiba dia nyeletuk terus kan. Nyamperin, ngedorong, coba. Ya, lu sekarang tarik nafas panjang dulu. Kita adem-ademin dulu. Ya untuk sesaat lah. Intinya adalah gue berharap lu ke depannya ketemu Abu hilang tuh ya seperti harapan lu Cok tabayun. Cuma memang kesalahan di hari ini tabayunnya itu tanpa penengah. Iya, terus kalau ini gini aja sih, nanti kalau bisa kita tabayun nggak usah pakai kamera atau apa. Oke, benar. Dia dari tadi pas masuk juga bang kamera. Iya, makanya aku buat putih Pasur ambil kamera Pasur biar tahu. Aku juga nggak bisa menyalahkan dua-duanya karena begitu aku di sini aku lihat dua-duanya sudah merekam. Kenapa tadi aku masuk langsung marah? Karena kok tiba-tiba kenapa pakai kamera segala? Gitu loh, memang untuk bukti betul aku tidak menyalahkan. Barangkali salah satu pihak mau apa kayak melaporkan dan lain sebagainya. Jelas lah ini nih, ntar revisi masuk. Enggak, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu bukan menyelesaikan masalah. Terus gimana Mas Andi? Ini bukti loh. Makanya nanti biar aku obrolin dulu. Makanya sih dia suruh kesini. Nanti. Kalau kondisinya udah tenang. Cobalah kamu tenang dulu. Pertama ke rumah orang kok nggak sopan. Jangan kayak gitu dulu. Nanti aku coba tak obrolin dulu. Oke. Oke ya. Oke, Vin, lu sabar dulu Vin sebentar, kita sambil tunggu kabar dari
Dia tadi juga aku sabar, ini Pasur sabar banget. Oke lah. Orang sini ngatain iya mau melakukan pembuktiannya, sabar seperti apa pembuktiannya. Kalau saya nggak bisa ngebongkar, dia mau minta apa aja saya kasih. Kalau aku nggak bisa ngebongkar, tapi kalau aku bisa ngebongkar, berani nggak dia kayak saya? Tiba-tiba adanya nggak terima, ngomong kayak itu nggak sopan lah. Terus sopannya mau seperti apa? Apa kamu sambil sujud? Siapa dia ngomong sambil sujud? Kecuali dia orang tua saya, baru. Apapun cerita lu di belakang gua yang gua nggak ngerti, harapan gua ke depannya akan lebih santai. Gua nggak ngerti arti tabayun apa ya, tapi ya, harapan gue sih lu lebih baik lah. Ingat, Vin, nama lu udah jadi besar sekarang. Oke? Oke nggak menurut lu nih? Iya. Nama lu udah jadi besar nih. Harapan gua lu akan lebih bijak, Vin. Harus. Oke ya? Aku nggak habis pikir ya, apa? Seorang anak santri tapi sifatnya arogan seperti itu ya, teman-teman. Aku nggak tahu nih, apakah emang itu diajarkan dalam ajarannya atau gimana. Tapi ya harusnya jangan seperti itulah, menggambarkan seseorang santri itu jangan seperti itu, jangan arogan, Ya. jangan fisik yang diutamakan dan jangan tenaga. Oke, itu bisa juga buat pelajaran teman-teman yang lain, tapi lu juga harus ingat mereka anak muda, mereka terbawa emosi, ya udah. Kita nanti akan klarifikasi kenapa mereka begitu. Oke? Sama Pak Sur, aku juga anak muda, Pak Sur, bukan ya. orang tua, sama. Tapi lu punya nama Vin, dibanding mereka. Makanya Itu tadi dia ngoceh mulu kan ini. Nah, itu dia. Aku diamin aja, karena cuma sekedar omongan doang kan, ya, omongan nggak masalah. Aku masuk ke bank kiri, keluar ke bank kanan masalah, nggak masalah omongan. Tapi dia udah main fisik, Iya. rasok jagoan. Kalau mau jadi jagoan jangan di sini, di luar. Wah, Ya. seorang santri kayak gitu. Sabar ya, lu harus sabar ya, oke? Udah matiin aja Pak Sur, aku